menyeluruh, boleh dilakukan pemeriksaan kaki diabetes. Tapi di klinik biasanya kita lakukan itu hanya pemeriksaan monofilamen sama ankle brachial index. Ya, nanti Abi laki-laki ya, karena harus kebuka tangan. Nggak mungkin kan dia harus kebuka tangan buat dipasang manset. Oke, kita akan lakukan pemeriksaan monofilamen. Di sini definisinya adalah pemeriksaan untuk mengetahui adanya gangguan sensasi atau masalah pada kaki pasien diabetes. Tujuannya mencegah terjadinya luka dan komplikasi pada kaki penderita diabetes. Nanti di copy aja ya. Prinsipnya bersih, peralatan, kembali. Yang kita butuhkan adalah hand spoon, nih, bengkok, serta monofilamen. Monofilamen ini harusnya disposable. Jadi sekali pakai ke pasien buang. Ya, ini bisa beli kok di toko oren atau toko hijau, harganya kalau nggak salah 30.000. Cari aja monofilamen 10G. Ini namanya monofilamen. Ini jarum gitu. Nih, boleh dikasih itu buat pegang satu-satu biar digeser-geser. Nih, buat sepeda. Coba Bay, pegang Bay. Bay pegang Bay. Dijelaskan kepada pasien bahwa alat yang akan kita periksa namanya monofilamen 10G. Ya, monofilamen 10G ini, ya, nanti coba dicari di toko oren. Harganya kalau masih belum berubah 30.000-an sekitar segitu. Toko oren atau toko hijau boleh. Kalau toko ungu kayaknya nggak ada toko ungu. Toko biru nggak ada toko biru. Tahu nggak toko biru yang mana? Kalau ungu ya, ini monofilamen 10G. Pak, saya akan melakukan pemeriksaan saya akan melakukan pemeriksaan monofilamen. Ini alatnya, namanya monofilamen 10G. Dia bentuknya memang seperti jarum, tapi ini bukan jarum. Bapak atau Ibu boleh pegang dulu, silakan alatnya. Pegang. Bukan jarum ya. Jadi nanti saya akan melakukan pemeriksaan seperti ini. Ini nggak boleh keluarnya full. Balikin lagi, karena tadi cuma mau ngasih lihat ke pasien ya. Masukin lagi. Jangan sampai kalau enggak nanti dia copot. Keluar ininya. Jadi dia harus dikelemin dikit. Nah, nanti pada saat saya akan melakukan pemeriksaan, saya akan melakukan seperti ini. Boleh pinjam tangannya. Nah, saya nanti akan seperti ini. Biasa seperti itu. Jadi pada saat kita melakukan pemeriksaan, ini kan lurus ya. Ini lurus. Jadi nanti pada saat kita sentuhkan ke kulit kakinya pasien, dia sampai bengkok. Nih, sampai seperti ini tuh bengkok. Paham? Sampai bengkok, tapi nggak boleh digeser-geser. Nggak boleh digini-giniin tuh. Kadang-kadang karena ini tipis, jadi dia gampang ini ya, gampang gerak-gerak. Usahakan posisinya tetap stabil atau steady gitu. Steady. Stay. No, emang. Ya, jelas? Oke, saya akan melakukan pemeriksaan. Pada saat pemeriksaan berlangsung, nanti Bapak atau Ibu tolong tidak melihat ke saya atau boleh tutup mata. Kalau misalnya ada temennya nanti di sini satu jagain, nggak boleh lihat pasiennya. Ya nggak boleh, kan kita mau meriksa sensasi. Oh iya. Nah kalau dia bisa ngeliat, oh di situ, oh di sini lah kelihatan. Buat apa kita periksa sensasinya? Pakai pulpen aja langsung Pak, berasa nggak gitu kan? Ya. Jadi harus tutup mata atau memalingkan wajah. Kalau misalnya kita melakukannya berdua, yang satu tolong ditutup pasiennya, Pak maaf ya saya tutupin. Nih. Sekop. Maaf ya Pak, teman saya positif Bapak. Nanti Bapak atau Ibu rasakan gimana saya menyentuhkan monofilamen yang seperti tadi. Oke, kalau sudah cuci tangan, jangan lupa cuci tangan 6 langkah. Bawa ke sini.
Tuh, kenapa pakai bengkok? Karena nanti setelah selesai langsung dibuang. Ya, ini setelah selesai langsung dibuang, tinggal diputar, bisa diganti. Nih, semakin ke atas bisa diputar. Ntar saya lupa putarnya. Tuh, jadi putar. Bisa dicopot, bisa diganti. Jadi dia ada kayak kecil gitu. Di sini kan ada lubangnya ya tuh. Lihat nggak di sininya? Nah ini tinggal dicocokin, samain, masukin, puter. Nah, kedalamin lagi. Tuh, jadi bisa dibuang. Ya. Oke, pakai handscool. Kenapa? Karena pasien DM ya, ini pasien DM. Satu dong temennya lu, masa pasien DM ini? Jauh banget. Nah, tar dulu sebelum saya mulai, kita gambar dulu kan. Satu titik di depan, di antara ibu jari dan jari telunjuk di kaki. Ya di sini. Di situ ada nggak gambarnya? Kayaknya ada deh kalau di buku yang itu. Ada gambarnya. Ya, di sini satu. Dulu saya punya itunya, alat seraganya kemana ya? Bagian depan. Ini dulu kakak-kakaknya bikin pada saat bikin kita kalau pameran itu eksebisi. Keren-keren ya. Banyak lah dibikin sama kakaknya. Kayak beginian. Ya, ini yang depan satu titik. Kemudian ini telapak kaki. Tuh ya. Di jempol, jari ketiga sama kelingking. Posisinya di tengah-tengah. Terserah mau di mana aja nusuknya boleh. Tapi posisinya di jempol, jari tengah, kelingking. Kemudian di bawahnya sejajar. Oke, bawahnya dua lagi sama tumit. Pada saat kita melakukan pemeriksaan, ya, ini kita lakukannya secara acak. Jadi nggak boleh berurutan. Iya. Jadi secara acak. Jadi terserah kalian mau periksa yang mana dulu boleh. Dan usahakan posisinya kita tuh selalu berada di belakang. Jadi nggak ketahuan kita berubah posisi, dia lagi bisa depan gitu kan. Jadi kita posisinya dari sini aja kan kelihatan tuh. Makanya kita pakai handscool, kita angkat kakinya. Ya. Jadi kita bukan ditusuk namanya apa ya? Disentuhkan ujung monofilamennya. Misalnya ke sini gitu kan tuh sampai dia bengkok. Sampai sini jelas? Ini ada 10, titiknya ada 10. Ini satu di depan. Ya jelas gambar tubuhnya. Nanti dikasih gambar. Kalau kalian mau bikin lagi, bikin yang bagus, lebih bagus dari ini. Karena ini masih kelihatannya sama depan belakangnya tuh. Yang depan tuh ini doang. Ya. Oke. Yang banyak. Baik, sekarang kita akan lakukan pemeriksaan. Pada saat saya sentuhkan, tolong sebutkan berasa atau tidak berasa. Ya. Dan kalau bisa sebutkan di mana lokasinya. Apakah Ibu sudah siap? Siap. Siap. Saya mulai ya, Bu. Kalau mulainya kaki kanan dulu, jangan kaki kanan ke kiri, kanan lagi. Kasihan pasiennya. Kita mulai dari satu kaki dulu ya, Bu. Berasa, Bu? Di mana, Bu? Di tengah jempol. Oh, di tengah jempol. Iya karena ini orang sehat. Biasa. Nanti coba ya yang mamanya yang DM, coba ya. Atau laki-laki yang ngerokok boleh sini? Yang ngerokok siapa? Ajam. Semuanya. Ini dia nih. Ayo siapa yang ngerokok? Ajam. Kita mau coba? Kalau perempuan agak-agak itu pasti aman, sejahtera. Ajam sih, ajam. Ya, kita lanjutkan dulu ya. Oke. Bisa lanjutkan ya, Bu ya. Maaf ya, Bu, kakinya saya angkat. Tepuk dikit Bu kakinya, Bu. Nah, biar sejajar. Ya, pakai masker ya, kan mau jempol. Berikil. Bangi. Lobangi. Bos.
Gosip makanya pakai handphone. Pakai masker juga ya. Lanjut. Gue ngeri ada Kita lanjutkan ya. Ini kan kita anggap dia pas kamu bilangnya jangan lanjut. Dia yang bawa jempol. bau banget. Ini lihat ini. Berasa Bu? Oke, berasa ya. Berasa Bu? Coba. Coba di tangan. Dia berasa semua ya. Ada yang profil. Ya, 10 titik, intinya 10 titik. Jelas? Nah, ini monofilamen cuma seperti ini pemeriksaannya. Sensasi tes monofilamen. Ada di sini 0 kalau dia tidak merasakan 0 kalau misalnya dia merasakan 10 lokasi tadi tempat penusukan monofilamen. Kemudian 2 jika pasiennya merasakan Dokumentasi. dari 10, 7 sampai dengan 9. Jadi kalau misalnya ditulis ya, kita nggak menandakan di sini, tapi kalau misalnya ditulis misalnya kaki kanan 7 dari 10, kaki kiri 8 dari 10. Baru kita interpretasikan. Di sini ada interpretasinya. Kalau 0 berarti dia merasakan 10 titik. 2 kalau dia hanya merasakan 7 sampai dengan 9. 4 dia merasakannya 0 sampai 6 lokasi. Tidak merasakan sama sekali sampai dengan 6 lokasi. Semakin skornya semakin tinggi, semakin buruk, bukan semakin baik. Oke, selain itu bisa juga kita tanyakan sensasi berikutnya. Di sini ada ABCD, ada 4 pertanyaan. Nanti dicek aja di sini. Yang pertama kita tanyakan, apakah kaki terasa kebas dan kesemutan? Apakah kaki terasa gatal? Apakah kaki terasa seperti terbakar? Apakah seperti ada serangga yang berjalan di kaki? Kesemutan kayak udah pertanyaannya tuh. Iya ada yang jalan. Kalau orang bilang kecemik-kecemik gitu. Iya pokoknya gitu dah. Enggak geremet. Geremet. Tahu nggak geremet? Tahu. Ngegeremet kayak di kaki.